Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Amalia Fitri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai metode MODI atau Modified Distribution pada masalah transportasi. Pada video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana kita mencari solusi awal dari sebuah masalah, yaitu menggunakan NWC atau Northwest Corner. Kemudian untuk mengoptimalkannya kita menggunakan stepping stone. Ini adalah cara kedua kita untuk bisa mengoptimumkan dari solusi yang sudah diperoleh dari metode NWC atau Northwest Corner. Jadi sebelum kita menggunakan MODI, kita sudah terlebih dahulu menggunakan metode NWC atau Northwest Corner dan kita peroleh tabel sebagai berikut. Kalau misalnya Anda masih belum begitu jelas untuk mendapatkan tabel ini, silahkan dilihat pada video saya yang sebelumnya, pada materi metode stepping stone. Sekarang kita mulai aja menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode MODI. Di sini sebetulnya caranya hampir sama dengan metode stepping stone. Tapi kalau stepping stone itu kita mencoba-coba satu persatu dari satu loop ke loop-loop yang lain, tapi kalau di sini caranya itu lebih pasti. Jadi loop yang kita hasilkan itu lebih pasti. Sekarang kita akan mulai bekerja dari sel yang pertama, dari sel X11 ini ya. Dari sel X11 kita sebut di sini itu adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kemudian yang di sini itu adalah kolom A, kolom B, dan kolom C. Ini saya tulis aja di sini. Ini adalah baris pertama, berarti R1, R2, R3. Kemudian ini kolom pertama atau KA, KB, dan KC. Nah, ini itu apa? R1, 2, 3 itu adalah bobot untuk baris pertama, kedua, ketiga. Kalau ini itu adalah bobot untuk kolom A, kolom B, dan kolom C. Saya samakan aja dengan handout yang sudah saya buat. Kemudian kita mulai dari sel-sel yang terisi. Jadi kita melihatnya adalah berdasar sel-sel yang terisi. Sel yang pertama berarti kita mulainya selalu dari kolom 1A ini. Kemudian berlanjut sampai ke kolom yang lain. Baris dan kolom yang lain. Kita mulai dari sini, ini terisi, berarti kalau untuk yang sel terisi, maka nanti RIJ atau bobot baris itu kalau ditambah dengan bobot kolom, itu sama dengan CIJ atau biaya yang di kotak kecil. Jadi R1 ditambah KA itu sama dengan 8. Untuk R1, saya ulang, untuk R1 itu selalu kita mulai dari angka 0 atau bobot 0. Berarti ini kita tulis di sini bobotnya 0. Kemudian kalau R1 ditambah dengan KA itu sama dengan indeks biayanya yaitu 8. Maka berarti R1 R1-nya kan ini 0 ditambah KA sama dengan 8. Maka KA-nya sama dengan berapa? 8 ya. Kemudian berarti ini kita peroleh ini 8. Sekarang kita masuk ke sel yang selanjutnya, yaitu sel yang di sini, 21. Berarti R2 ditambah KA itu sama dengan berapa ini? 15 ya. Maka berarti R2 itu kan di sini belum kita ketahui, tulis aja R2 ditambah KA-nya sudah tahu sekarang 8 sama dengan 15. Maka R2-nya sama dengan 7. Sekarang kita peroleh R2 ini sama dengan 7 bobotnya. Berarti kita masuk ke sel 22.
sekarang R2 berarti kita tambahkan dengan KB itu sama dengan 10. Maka R2-nya di sini sudah kita tahu berapa? 7 ditambah KB-nya kita belum tahu, tulis aja sama dengan 10. Maka KB-nya berapa? Sama dengan 3 ya. Berarti ini 3, kita tulis di sini 3. Sekarang kita masuk berarti ke sales di sini. Berarti R3 ditambah dengan KB itu sama dengan 9. Maka R3-nya belum kita tahu, tulis aja KB-nya sama dengan 3 sama dengan 9. Maka berarti R3-nya sama dengan 6. Ini berarti 6. Sekarang satu lagi, sekarang kita mencari KC. R3 ditambah KC sama dengan 10. Maka R3 ditambah dengan KC-nya kita ralat sebentar. R3-nya saya ulang lagi di sini tadi berapa dapatnya? Ini 6. Kita tulis aja 6 ditambah dengan KC-nya kita belum tahu sama dengan 10. Maka KC-nya sama dengan 4. Nah, di sini sudah 4. Nah, sekarang kalau sudah yang sel-sel terisi sudah tahu dan kita bobotnya sudah kita ketahui semua, sekarang kita masuk ke sel-sel yang kosong. Kita akan mulai mencari perubahannya itu dimulai dari loop yang mana. Sekarang untuk sel terisi saya gunakan warna berbeda aja, biru. Kita mulai dari sel yang di sini. Kalau untuk yang sel kosong, sel kosong, itu caranya adalah CIJ dikurangi dengan RIJ dikurangi lagi KIJ. Kalau ini itu hasilnya negatif, maka perubahannya dari situ. Kemudian cari yang negatif terkecil. Kalau ada beberapa nilai yang negatif, kita pilih yang negatif dan terkecil. Sekarang kita mulai aja dari sel yang di sini. Berarti saya tulis aja langsung ya perhitungannya. Tinggal 5, CIJ-nya kan 5 dikurang RIJ-nya adalah 0, dikurang lagi CIJ-nya, KB-nya itu adalah 3. Berarti sama dengan 2. Selanjutnya kita mulai dari yang sel selanjutnya yaitu yang di sini. Berarti 6 dikurang barisnya di sini adalah 0, dikurangi lagi kolomnya adalah 4. Berarti sama dengan 2. Kemudian yang di sini 12 dikurangi barisnya di sini adalah 7. Kemudian kolomnya adalah 4. Berarti sama dengan 1 ya. Kemudian yang di sini berarti 3 dikurang barisnya itu 6, dikurangi lagi kolomnya berapa? 8 ya. Berarti sama dengan min 3 dikurangi 8 jadi min 3 dikurangi 8 jadi min 11. Karena yang negatif hanya ada 1 ya otomatis jelas kita mulai perubahannya itu dari sini. Saya beri tanda bintang. Oke, jelas ya. Nah, sekarang perubahannya dari sini kita cari sel terisi sel kosong ini 1 dan juga sel terisi 3 yang membentuk persegi atau persegi panjang, dekat atau jauh. Otomatis kalau ini ya dengan dekatnya 1, 2, 3. Berarti ini yang kita jadikan sebagai loop. Untuk perubahan untuk loopnya saya kasih tanda hijau aja. Berarti seperti yang pada metode stepping stone kita pindah dari yang sel terdekatnya itu yang paling kecil. Berarti antara 20 dan 30 kan 20. Berarti ini yang kita pindah ke sini. Kita sudah tidak lagi menghitung biaya penurunannya berapa karena pasti berubah.
Ini sesuai ini. Turunnya adalah min 11. Kalau tadi kan kita mencari dengan 9 ke 3 berarti berkurang 6. 15 ke 10 berarti berkurang 5. Kalau dijumlah berarti berkurang 11. Sama juga ini. Kemudian kalau sudah, sekarang kita masuk ke tabel yang kedua. Sekarang kita akan masuk ke tabel yang kedua ya. Tadi ini udah saya hapus sih. Sekarang kita mengisikan seperti langkah-langkah pada metode stepping stone. Kita isikan berarti di kolom yang di sini itu adalah 20. Kemudian ini berkurang jadi 10. Ini bertambah 20 jadi 70. Kemudian ini berkurang 20 jadi 0. Sekarang yang sel-sel yang lain masih tetap. Jadi 120 dan di sini 60. Sekarang demand-nya berarti kalau kita jumlah jadi 150, 70 dan 60. Yang supply-nya di sini 120, 80, dan 80. Sehingga totalnya adalah 280. Oh ya, tadi terlewat ini total cost-nya belum kita hitung ya tadi. 120 kali 8 ditambah 30 kali 15 ditambah 50 kali 10 ditambah 20 kali 9 ditambah 60 kali 10. Dan hasilnya ini 960, 450, 500, 180, kemudian ini 600, dan hasil akhirnya sama seperti yang yaitu 2690. Kemudian yang di tabel pertama pun ini juga sama dengan yang ada di metode stepping stone. 120 kali 8, 10 kali 15, kemudian 70 kali 10, kemudian 20 kali 3, dan 60 kali 10. Dan hasilnya 960 ditambah 150, ditambah 700, ditambah 60, dan ditambah 600. Sehingga kalau kita hitung, nanti hasilnya adalah 2470. Sama seperti di ketika mengerjakan menggunakan metode stepping stone. Sekarang kita akan masuk ke tabel ketiga. Sebelumnya kita tentukan dulu bobot dari baris dan juga kolomnya. Sekarang kita mulai dari sel yang kiri atas di sini, sel 11. Karena yang baris pertama indeksnya adalah selalu 0. Kemudian ini maka 0 ditambah berapa supaya jadi sama dengan 8, otomatis ini 8. Kemudian 8 supaya tambah berapa supaya jadi sama dengan 15, berarti di sini 7. 7 ditambah berapa supaya jadi 10, berarti 3. Kemudian 8 ditambah berapa supaya jadi 3? Ya, min 5 ya. Jadi tidak selalu positif. Kemudian min 5 ditambah berapa supaya jadi sama dengan 10? Berarti di sini adalah 15. Oke ya, sudah. Nah, sudah pas semua. Sekarang kalau sudah, kita akan mencari loop-nya. Caranya di sini berarti ini 5 dikurangi 3, 2 kurangi 0 berarti 2 positif ya. Kemudian 6 dikurangi 15 itu min 9 dikurang 0 berarti min 9. Kita tulis aja biar tidak kesulitan. Berarti yang pertama 5 dikurang 3 dikurang 0. Berarti sama dengan 2. Kemudian 6 dikurang 0 dikurangi lagi 15. Berarti min 9. Sekarang cari lagi sel yang kosong lagi. 12 dikurangi 7 kurangi lagi 15. Berarti hasilnya adalah 3 dikurangi 3. 12 dikurangi 7 kan 5. 5 dikurangi 15 berarti min 10. Kemudian sel mana lagi? Nah ini 9 dikurangi min 5. Dikurangi lagi 8. Berarti sama dengan berapa ini? 9 ditambah 5 berarti 14 dikurangi 8 berarti
min 6. Sekarang berarti kita sudah dapat ya yang negatif dan terkecil adalah min 10. Berarti itu adanya di sini. Karena ini yang sel kosong, berarti 3 sel yang terisi adalah 1, 2, 3. Nggak ada lagi yang lain. Berarti kita pindahkannya barang dari 10 ke sel kosong, dari 60 ke 20 ini. Oke, sekarang berarti kita masuk ke tabel yang ketiga. Saya hapusin dulu aja. Sekarang yang setelah kita gambar tabel yang ketiga, sekarang kita lakukan perubahannya di sini. Yang di sini berarti bertambah 10. Ini saya tulis 10. Kemudian yang di sini habis kosong, kemudian yang di sini berkurang 10 menjadi 50. Kemudian yang di sini itu ini bertambah 10 menjadi 30. Kemudian yang lain masih tetap 70 yang di tengah dan 120 yang di atas. Kemudian kalau sudah terisi semuanya, kita cek dulu. Sudah betul belum? 150, 70, 60, 120, 80, 80. Sepertinya sudah. Ya, oke. Nah, karena sudah, berarti sekarang kita mencari bobot dari tiap baris dan juga tiap kolom. Seperti biasa, kita mulai dari kiri atas. Di sini bobotnya adalah 0. 0 ditambah berapa supaya jadi 8, berarti 8. 8 supaya ditambah berapa supaya menjadi 3, berarti di sini min 5. Kemudian berapa lagi? Nah, min 5, nah ini ya, ditambah berapa supaya menjadi 10. Berarti di sini 15. Kemudian 15 ditambah berapa supaya menjadi 12. Oke, jadi sama dengan di sini min 3. Kemudian min 3 ditambah berapa supaya jadi 10, berarti di sini adalah 13. Jadi indeks atau bobot dari tiap-tiap baris itu, tiap-tiap tabel itu akan berbeda-beda. Sekarang kalau sudah, kita mulai dengan mencari sel-sel yang terisi, yang kosong maksud saya. Berarti kita mulai dari di sini. Berarti 5 dikurangi berapa ini? Kurangi 0 dan kurangi 13. Min 0, min 13. Berarti sama dengan min 8. Kemudian 6 dikurangi 0, kurangi 3. Berarti sama dengan 3. Kemudian 15 dikurangi 8 dikurangi min 3. Berarti sama dengan 15 kurangi 8, 7. 7 ditambah 3 berarti 10. Kemudian 9 dikurangi 13 dikurangi lagi min 5. Berarti sama dengan ini min 4 ditambah 5 berarti 1. Sekarang berarti masih ada yang negatif ya, berarti perubahannya kita mulai dari sini. 5 dikurangi 0 kurangi 13 lah ini di sini. Berarti sekarang perubahannya di sini saya tandai saja. Berarti dari mana ini? Ini kosong, berarti kita cari yang 3 sel terisi. 3 sel terisinya sebentar, sepertinya ada kesalahan ya tadi. Saya ulang lagi. Ini 5 kurangi 0 kurangi 13, betul min 8. Kemudian 6 dikurangi 0 kurangi 15. Ini salah nih di sini. Harusnya 15. Berarti 6 dikurangi 15 itu hasilnya adalah min 9. Kemudian 15 dikurangi 8 dikurangi min 3, iya betul, 7 ditambah 3, 10. Kemudian 9 dikurangi min 5 dikurangi 13. Berarti kan di sini min 4 tambah 5, berarti 1. Berarti yang kita mulainya dari sini, bukan dari sini ya. Oke, kita mulai berarti dari sini. Yang ini saya hapus aja.
Berarti karena kita mulai dari sini, sekarang berarti loopnya yang mana ini? 1, 0, 3 terisi, 1, 2, 3. Nah, berarti dari sini 50 dan 120. Karena 50 dan 120 otomatis kita pindahkannya yang 50. 50 pindah ke sini, yang ini pindah ke bawah. Kemudian kita masuk ke tabel yang selanjutnya. Oke, sekarang sudah masuk ke tabel yang selanjutnya. Sekarang kita mulai mengisi tabel ini. Berarti kita pindahkan dari 50 ke sini. Kemudian ini berarti habis. Ini bertambah 50 jadi 170. Kemudian ini berkurang 50. Ini berkurang 50 ya, ralat sebentar. Oke, saya ralat ya sebentar. Ini tadi ini pindah ke bawah, berarti ini berkurang 50 jadi 70. Kemudian ini karena pindah dari atas, berarti ini ditambah 50 jadi 80. Kemudian yang lainnya masih tetap. Berarti kalau kita jumlah di sini 150, 70, 80, 120, 80, 80, dan totalnya 280. Sekarang kita cari bobot dari masing-masing baris dan kolom. Kita mulai dari sini. Ini barisnya indeks ataupun bobot barisnya 0. Kemudian 0 ditambah berapa supaya jadi 8? 8 ya. Kemudian 8 ditambah berapa supaya jadi 3? Min 5. Kemudian 0 ini ditambah berapa supaya jadi 6? Oke, 6. Kemudian 6 ditambah berapa supaya menjadi 12? Berarti di sini 6. Kemudian 6 ditambah berapa supaya jadi 10? Di sini adalah 4. Oke, sekarang semuanya sudah. Berarti sekarang kita tinggal cari indeks baris dan indeks dari sel-sel yang kosong. Tarik dulu ke bawah. Nah, sekarang berarti kita mulai dari sel ini. 5 dikurangi 0 dikurangi 4. Berarti sama dengan 1. Kemudian 15 dikurangi berapa? 6. Oke, dikurangi 8. Berarti di sini 1 juga. Kemudian 9 dikurangi berapa? Min 5 dikurangi lagi 4. Berarti 9 tambah 5 itu 14, kurangi 4, 10. Terus mana lagi? Oke, ya di pojok 10 dikurangi min 5 dikurangi lagi 6. Berarti sama dengan 15 kurangi 6, 9. Oke, sekarang mana yang negatif? Oh, ternyata tidak ada. Berarti ini sudah optimal. Nah, karena sudah optimal dan ini tadi terlewat ya, belum dihitung untuk masing-masing total cost-nya. Kita hitung dulu aja. Total cost-nya untuk yang tabel ketiga tadi belum. Berarti 120 kali 8 ditambah berapa ini? 70 kali 10. Ditambah lagi 10 kali 12. Ditambah lagi 30 kali 3. Ditambah lagi 50 kali 10. Berarti jadinya 960 ditambah 700 ditambah 120 ditambah 90 ditambah lagi 500. Dan hasilnya adalah 2370. Oke, sekarang kita masuk ke tabel yang terakhir. Total cost-nya adalah berapa ini? 70 kali 8 ditambah 50 kali 6 ditambah 70 kali 10 ditambah 10 kali 12 dan 80 kali 3. Berarti di sini 560 ditambah 300 ditambah 700 ditambah 120 dan ditambah 240. Hasilnya berapa tadi? Oke, 1920.
Oke, karena sudah optimal, kemudian hasil biayanya yang dikeluarkan adalah 1.920. Nah, berarti untuk penyelesaian dengan menggunakan MODI atau Modified Distribution itu sudah selesai. Oke, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.